Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara program disiplin positif di lingkungan sekolah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, lalu sambutan kepala sekolah SDN Kedaung Kaliangke 01 pagi, paparan diseminasi budaya positif, tanya jawab, lalu penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ribut Damayanti. Kepada Ibu Dama kami persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Minan. Kepada Bapak Muhammad Minan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita di hari ini diseminasi budaya positif mendapatkan keberkahan, kelancaran, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SDN Kedaung Kaliangke 01 pagi kepada Ibu Sri Lestari MPD. Silakan. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendidikan Tenaga Pendidikan SDN Kedaung Kaliangke 01 pagi. Yang saya hormati narasumber disiplin positif ya Ibu Resti Titiandari selaku CGB Angkatan 9 dan Bu Suherna juga CGB Angkatan 9 yang hari ini akan mengadakan diseminasi tentang disiplin positif. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, berkah dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah di hari siang ini ada suatu disiplin positif ya yang akan kita mulainya, di mana Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, bahwa hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi tentang disiplin positif, dan mudah-mudahan materi yang nanti akan diberikan oleh narasumber kita, calon guru penggerak ini bisa menjadi budaya positif di sekolah kita, terutama bagi anak-anak dan kita semuanya. Dengan budaya positif akan menstimulasi perkembangan dan kebutuhan anak-anak kita. Disiplin positif ini memang harus kita terapkan kepada anak-anak dengan berbagai cara dan strategi. Bahwa kita tidak bisa untuk memaksakan disiplin positif ini, apa yang akan menjadi program kita, itu tidak bisa kita paksakan, tapi melalui pembiasaan-pembiasaan yang nantinya pembiasaan itu menjadi membudaya kepada anak-anak kita dan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan disiplin positif ini, materi yang akan disampaikan nanti bisa sama-sama kita pelajari, sama-sama kita terapkan untuk kebutuhan anak-anak didik kita, dan terutama kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran di sekolah. Saya berharap kebiasaan untuk diseminasi ini terus berlanjut, tidak hanya karena sedang di dalam menjalankan tugas guru penggerak, tapi setelah jadi guru penggerak ini akan terus berlanjut untuk mendiseminasikan apa yang memang sudah dipelajari dan dipahami untuk teman-teman kita semuanya. Semoga calon guru penggerak ini terus bisa bergerak, menggerakkan teman-temannya ya untuk menjadi suatu disiplin positif yang nanti akan berkembang di sekolah ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan calon guru penggerak Bu Resti Tiandari dan Bu Suherna terus bisa melaksanakan tugas-tugasnya, dan kita semuanya menjadi tergerak untuk mengikuti apa yang sudah menjadi budaya disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Terima kasih kepada Ibu Sri Lestari MPD yang telah memberikan sambutan dan dukungannya kepada CGP Angkatan 9. Baik, selanjutnya adalah paparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Suherna dan Ibu Resti Titiandari. Kepada Ibu Suherna, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kedong Kaliangke 01 Pagi, Ibu Sri Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, dan tenaga kependidikan SD Kedong Kaliangke 01 Pagi. Saya perkenalkan saya dan Bu Resti Titiandari akan mendesiminasikan tentang budaya positif yang akan kami terapkan di SD Kedong Kaliangke 01 Pagi. Baik, adapun desiminasi kali ini yaitu yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang konsep inti budaya positif. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 dasar kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Adapun latar belakang budaya positif ini kita ambil dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Sekarang ada pertanyaan. Ibu Bapak, apa sih yang dimaksud budaya positif itu? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Wani. Terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk menjawab apa itu budaya positif. Budaya positif itu menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita tanamkan kepada peserta didik, baik sikap, perilaku dan bahasanya yang baik-baik begitu. Terima kasih Bu. Hanya itu. Ya, terima kasih Bu Ani, sangat baik sekali jawabannya. Ada yang bisa menjawab lagi, Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Mungkin Bu Dina, ya silakan. Ya, terima kasih Bu Ena. Mungkin budaya positif itu budaya yang kebiasaan yang baik gitu. Oh ya. Terima kasih ya. Sama ya semuanya bahwa kita sepakat bahwa budaya positif adalah pembiasaan atau kebiasaan yang akan dilakukan oleh peserta didik kita ya yang bernilai positif seperti pembiasaan sehari-hari, datang tepat waktu, kemudian guru-guru menyambut di depan pintu masuk kelas, kemudian mereka tadi Bu Ani sudah katakan tutur katanya, bahasa yang mereka gunakan ya. Kita tahu saat ini banyak sekali putra-putri kita yang mungkin tutur bahasanya kurang baik. Inilah mulai kita akan terapkan budaya positif dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Kemudian pertanyaan kedua nih, apakah di sekolah kita sudah menjalankan budaya positif, Ibu Bapak? Sudah, alhamdulillah ya, sekolah kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan ya sehingga sudah membudaya ya, dari pembiasaan Senin sampai Jumat kita sudah lakukan ya. Semuanya termasuk tadarus ya, untuk pembiasaan di agamanya ada tadarus, hafalan surat-surat pendek, sholat duha, seperti itu ya kita sudah laksanakan. Baik, selanjutnya ini dia kesimpulan dari budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah adalah lingkungan dan norma yang mengedepankan nilai-nilai dan perilaku yang baik, produktif, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Budaya positif di sekolah dapat menciptakan suasana yang inklusif, aman, dan mendukung bagi semua anggota komunitas sekolah. Nah, dari budaya positif tersebut, mari kita tanyakan ke diri kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita berperilaku terhadap murid kita, Ibu Bapak? Apakah kita sudah menciptakan rasa aman dan mendukung bagi semua anggota komunitas sekolah? Sudah apa belum? Sudah, Bu? Insyaallah sudah. Ya, sudah ya. Nah, karena dengan penerapan budaya positif, maka akan terwujud disiplin positif, Bu. Dari budaya pembiasaan yang sehari-hari kita lakukan, maka di situ akan terwujud disiplin positif dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini.
tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif dinamakan restitusi. Kita bisa menyebut program disiplin positif dengan restitusi. Ya. Baik, sekarang apakah makna disiplin? Kita tahunya cuma disiplin, tanpa kita tahu apa sih makna disiplin. Baik, di sini adalah makna disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi kita baru tahu nih Bu, disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini biasanya yang kita tahu itu hukuman. Tidak disiplin berarti harus dihukum. Tidak ya Ibu ya. Di sini sudah jelas maknanya bahwa kedisiplinan ini kita akan membuat suatu kenyamanan dari disiplin ini. Makanya nanti kita sebut lagi bukan lagi ini tapi restitusi. Di sini ada disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita, tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian apa makna disiplin? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian di sini juga ada semua perilaku memiliki tujuan, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yaitu teori motivasinya yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Kemudian tersusun menjadi nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir akan kesimpulannya yaitu akan mewujudkan keyakinan kelas. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol di sini yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Di sini akan terbentuk segitiga restitusi yang nanti akan dibahas oleh Ibu Resti, yaitu tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian juga realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini juga terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Masih semangat Ibu Bapak? Yuk, biar nggak ngantuk nih. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Oke, kita lanjut belajar kita hari ini ya Pak ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gessen 1998
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui ada berapa profil Ibu Bapak? Ada 6 profil. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Ya, ini 6 profil pelajar Pancasila ya. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal dari luar, eksternal juga ya. Kemudian yang dari dalam, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif ini yang akan kita capai ya Ibu Bapak ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Ini istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, semua kembali kepada diri sendiri. Ki Hajar Dewantara Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469 ya Bu ya. Nanti bisa kita lihat tentang merdeka itu artinya apa ya menurut Ki Hajar Dewantara. Baik. Di sini tadi kita tentang disiplin. Makna kita tadi tentang hukuman. Di sini ada dihukum oleh penghargaan Bu. Jadi hukuman disiplin itu kita bisa dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Menurut Alfred Kohn 1993 mengatakan bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan lagi, masih lanjutannya yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, pertanyaannya kali ini ya Bu ya, Ibu Bapak, tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Dapat atau tidak Ibu? Tidak. Menurut Pak Anto apa Pak Anto? Tidak. Pak Anto jawab? Tidak. Tidak. Kenapa Pak Anto? Jawaban Pak Anto tidak. Hukuman apa dulu Bu? Hukuman berupa fisik atau berupa... Nah itu dia, apakah hukuman yang diberikan oleh guru itu dapat mendisiplinkan anak? Ya ada macam-macam hukuman. Apa dia tidak mengerjakan tugas atau apa, terus Pak Anto memberikan hukuman. Sekarang pertanyaan saya, apakah hukuman yang diberikan Pak Anto kepada peserta didik itu termasuk mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa iya, bisa tidak Bu. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung hukumannya tergantung. Baik. Hukumannya mendidik ataukah berupa fisik? Oh seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anto. Kalau menurut yang lain apa nih Pak Rohmat, gimana nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Kalau untuk hukuman sebenarnya lebih menyebabkan anak menjadi trauma. Oh, jadi kurang bisa untuk mendisiplinkan anak. Jadi jangka panjangnya lebih ke dalam anaknya lebih bahaya gitu. Oh, jadi lebih nggak baik ya untuk mungkin untuk ininya ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, benar sekali Bapak Ibu. Hukuman itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Yang ada biasanya anak dihukum itu bukannya istilahnya kapok dan tidak akan berbuat lagi, tetapi malah akan semakin bertambah. Mungkin ke iniannya ya, bukan kenakalan ya, kalau anak itu tidak ada anak yang nakal ya. Mungkin keingintahuan mereka itu makin bertambah gitu ya kalau kita dengan hukuman. Makanya nanti kita akan rubah nih budaya kita yang tadinya dengan hukuman kita anggap dapat mendisiplinkan anak, nanti akan berubah Ibu ya. Nanti akan penjelasan berikutnya ya. Sekarang pertanyaan kedua,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar apa salah nih? Misalnya nih, bagi rapot. Nah, yang kita tahu selama ini ya. Nilainya 10 besar atau 3 sampai 1 sampai 3 kita berikan hadiah. Ya, untuk tujuan kita untuk memotivasi. Benar atau tidak ya Ibu ya? Dengan cara memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar atau tidak? Ayo Bu Nunung coba pendapatnya. Menurut saya sih tidak, hanya cuma semata-mata pengen di apa tuh tadi Mendapat hadiah, motivasi aja, hadiahnya aja maunya gitu. Oh iya. Ada lagi pendapatnya Bu Ani, gimana Bu Ani? Kira-kira memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak nggak sih? Gitu. Dengan kita memberikan penghargaan, Saya sih bisa Oh. jadi semangat kayaknya. Oh, biar semangat ya. Oke. Baik Ibu Bapak. Di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan bahas di restitusi tiga restitusi ya, Bu Resti ya. Baik, nanti Bu Resti yang nanti akan selanjutnya tentang penghargaan atau itu. Baik, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu menurut saya memang kurang. Karena apa? Nanti anak belajar karena mengharapkan sesuatu dari bapak ibu gurunya. Kalau saya ranking 1, 2, 3 pasti saya akan dapat hadiah. Jadi motivasi belajar mereka lagi itu bukan lagi untuk tujuan agar tercapainya materi yang dia ketahui atau penguasaan materi, tapi semata-mata hanya untuk mengharapkan hadiah yang akan dia terima oleh bapak ibu gurunya. Jadi menurut saya memberi penghargaan tidak bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Jangan ya ibu bapak, jangan dibiasakan seperti itu ya. Jadi kita samakan saja, semua anak itu unik, semua anak itu pintar, semua anak itu akan bisa ya ibu bapak ya. Jadi untuk masih ada ibu bapak yang masih memberikan suatu penghargaan kepada anak yang dengan tujuan motivasi, kalau bisa sudah harus dihilangkan. Cukup kita memberikan pujian, kamu pintar, kamu hebat, seperti itu saja ya ibu bapak ya. Baik, nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kalau penghargaan tadi ada hukuman, ada konsekuensi ya ibu bapak ya. Sekarang hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena biasanya hukuman itu bentuknya fisik ya ibu bapak ya. Tapi bagaimana dengan konsekuensi? Yaitu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau kita terapkan hukuman. Tapi kalau dengan kita menerapkan konsekuensi, maka membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya jangka waktu pendek aja, setelah itu dia lupa. Ya. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi yang tadi dikatakan tadi benar. Kalau kita terus menghukum, anak bukannya semakin baik, tapi akan semakin memberontak ya. Jadi untuk konsekuensinya yaitu dengan kita memberikan konsekuensi, maka anak menghargai disiplin. Seperti itu ibu bapak. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Tapi kalau konsekuensi yaitu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi dengan konsekuensi maka hukuman itu dengan konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian bagaimana dengan hukuman konsep diri yang buruk, tapi dengan konsekuensinya konsep diri yang akan lebih baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu bila hukuman. Tapi dengan kita memberikan konsekuensi, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dengan hukuman marah, itu anak itu pasti akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu bila kita berikan hukuman. Tapi dengan kita memberikan konsekuensi, maka anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini kita ambil dari disadur dari Restitution Diana Gosen, The 5 Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, ini dia Bu, quiz time. Tinggal jawab hukuman atau konsekuensi. Tadi saya sudah jelaskan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang Ibu Bapak boleh menjawab, nanti pertanyaannya benar atau salah. Ya Ibu Bapak ya.
Baik, kita akan mulai ya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan atau nanti ada pertanyaan yang ada di layar, nanti tetap saya akan bacakan. Ibu hanya tinggal menjawab itu berupa hukuman atau konsekuensi ya, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama. Digedein. Bukan. Nih, dekat. Atas. Baik, pertanyaan pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Dengan kita ketika anak terlambat datang sekolah, kita menyuruh anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku tulisnya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi, Ibu Bapak? Hukuman. Apa? Hukuman. Baik, kita jawab ya. Benar tidak itu jawabannya hukuman ya? Baik, kita lihat hukuman. Ternyata salah, Ibu Bapak ya. Dengan kita meminta anak untuk mencatat kembali 100 lembar, maka itu termasuk konsekuensi. Ya, bukan hukuman. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 7 pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Kita lihat. Benarkah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu berupa hukuman? Benar ya. Ini merupakan hukuman. Lanjut ketiga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat. Iya, betul. Dia sudah mulai memahami ya Ibu Bapak ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar hukuman? Benar sekali Bu Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya apakah benar konsekuensi. Benar sekali Ibu Bapak. Pertanyaan keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira masuk hukuman apa konsekuensi Ibu Bapak? Hukuman. Baik, kita lihat apakah benar hukuman. Benar sekali ya. Ini termasuk hukuman. Selanjutnya terakhir. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi ya Ibu Bapak? Ayo, ada 2 nih, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang mana dulu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita coba hukuman. Benar ya. Terima kasih Bu Bapak. Ini tadi adalah kita lanjut ke diseminasi kita kembali. Nah, tadi kan kita ada yang bilang hukuman konsekuensi. Sekarang kita ke apa itu restitusi? Ya, tadi kita ambil kesimpulan dari hukuman dan konsekuensi tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Jadi
inilah yang tadi kita perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kita ambil kesimpulan bahwa itu konsekuensi yang kita lakukan berupa restitusi. Ya, jadi kita bukan lagi menghukum anak dengan anak merasa bersalah, anak merasa disakiti, anak merasa kesel sama gurunya, tetapi dengan kita menerapkan restitusi dengan konsekuensi, maka anak akan merasa mereka itu saya harus memperbaiki kesalahan saya. Ya, jadi mereka juga akan membentuk karakter yang lebih baik lagi. Jadi tidak seperti hukuman yang tadi Bapak Ibu. Hukuman malah anak bukannya akan membentuk karakter, tapi malah akan merusak karakter mereka bila kita gunakan hukuman. Tapi dengan kita gunakan konsekuensi, dengan berpatokan restitusi ini, maka mereka akan membentuk karakter mereka akan lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut, ini dia ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seperti itu ya Bu ya, beda dengan hukuman tadi ya. Jadi ciri-cirinya pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara murid dan guru. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak, kalau hukuman itu bentuknya paksaan Ibu Bapak, tapi dengan restitusi ini kita dalam bentuk tawaran dengan tujuan anak dapat berperilaku lebih baik lagi. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si murid itu ya Ibu Bapak ya. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, tadi digarisbawahi ya bahwa restitusi ini fokus pada pembentukan karakter bukan tindakan. Tidak seperti hukuman, kalau hukuman lebih ke tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi dengan kita menerapkan restitusi, maka solusi yang akan kita dapat untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid kita. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia akan kembali disiplin lagi, yang tadi dia sudah banyak melanggar peraturan sekolah, tidak disiplin, maka dia akan kembali menjadi dirinya kembali, menjadi disiplin kembali di sekolah. Baik, ini dia identitas hukuman, kita sebut identitas yang gagal. Sedangkan dengan penerapan disiplin atau konsekuensi restitusi, maka identitas ini sukses. Kita lihat identitas gagal atau pemberian hukuman untuk murid kita, yaitu lihat, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tapi kalau dengan restitusi, maka restitusi merupakan pilihannya, seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Dengan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, udah itu aja contohnya ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau hukuman lebih negatif hasilnya, konsekuensi netral, biasa-biasa aja. Tapi dengan kita penerapan restitusi, maka hasilnya akan positif. Seperti itu Ibu Bapak ya. Contohnya ada di depan, bisa Ibu Bapak lihat, bisa membandingkan apa sih hukuman itu yang akan terjadi pada murid kita, bagaimana dengan konsekuensi yang kita terapkan kepada murid kita, atau restitusi yang kita akan ambil. Kira-kira Ibu Bapak mana nih akan mau ambil nih mulai hari ini dan seterusnya? Budaya positif apa? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa? Restitusi ya, Bu Res. Restitusi ya. Baik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bu Bapak, selama ini kita salah pilih konsepsi bahwa kita bikin peraturan kelas, ya. Tapi kita akan ubah menjadi keyakinan kelas dulu. Setelah keyakinan kelas, barulah kita buat menjadi peraturan kelas. Jadi kita tidak harus membuat peraturan oleh guru sendiri baru tanya ke anak-anak, bagaimana anak peraturan kelas akan Ibu buat seperti A, B, C, D, gimana setuju? Setuju.
Tidak, tapi dengan keyakinan kelas kita melibatkan seluruh siswa untuk menentukan apa saja sih disiplin yang akan kita terapkan di kelas, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira itu apa ya Bu ya? Kenapa itu? Ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini dia Bu, antara peraturan dengan keyakinan kelas. Tadi itu hanya contoh. Jadi sekarang bila di peraturan kelas itu kita pindahkan untuk kata-kata yang negatif ke kata-kata yang positif. Jadi peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kita ganti keyakinan kelas itu apa Bu? Dengan tanggung jawab atau apa? Ya, itu berupa bentuk tanggung jawab. Jadi seperti itu. Kalau peraturannya dilarang mengganggu orang lain, kita berubah jadi keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Kemudian di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dengan keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa tuh Bu? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturan yaitu dilarang menggunakan narkoba. Nah, di keyakinan kelasnya yaitu tentang kesehatan. Jadi lebih simpel Ibu Bapak. Jadi hal yang tadinya membingungkan tapi kita bikin simpel di keyakinan kelas ini. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kita bisa dengan cara menghormati orang lain dan bersabar di keyakinan kelasnya. Kemudian gunakan masker. Nah, di keyakinan kelas menjadi kesehatan dan keselamatan. Terakhir yang itu peraturannya yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas kita bisa buat yaitu keselamatan dan keamanan. Baik, itu saja pembahasan saya budaya positif yang tadi saya sudah bahas. Selanjutnya nanti Bu Resti akan menyampaikan tentang kebutuhan 5 dasar manusia, kemudian restitusi 5 kontrol, restitusi dengan 5 kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kepada Bu Resti Titiandari, saya persilahkan. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Siang hari sudah mulai redup. Yuk kita semangat dulu. Selamat siang. Siang hu, siang ha, siang hu ha. Oke. Ini jam-jam rawan ya. Kalau saya mau ice breaking dulu supaya Bapak Ibu tidak ngantuk. Oke? Kalau saya katakan, kalau saya bilang 1 berarti pegang kepala. Kalau saya bilang 2 pegang Leher. Kalau saya bilang 3 berarti pegang siku. Oke? Siap? 1 2. Dua ini. Oke. Konsentrasi Dimulai. Ulang. 1 pegang Kepala. 2 Leher. 3 Siku. Oke. 1 3 2 3 1 2 1. Oke. Saya lanjut ya. Setelah tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Suherna tentang budaya positif, disiplin positif yang ada di sekolah, yaitu di mana adanya program restitusi. Resti Titiandari adalah guru SD Kedaung Kaliangke 01. Sedangkan restitusi adalah salah satu program untuk membudayakan disiplin positif yang ada di sekolah.
Di antaranya adalah satu, yang pertama adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun budaya lingkungan positif di sekolah, kita perlu adanya mengetahui. Lopit di posisinya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi restitusi ya adalah bagaimana cara kita menggiring anak yang tadinya gagal menjadi anak yang sukses. Dalam arti gagal di sini melakukan pelanggaran atas peraturan yang ada. Namun kita perlu mengetahui di balik mereka melakukan pelanggaran atau peraturan yang ada, bahwa apakah 5 dasar kebutuhan manusia tersebut sudah dipenuhi. Menurut William Glasser mengatakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan tertentu atau ingin memenuhi kebutuhannya. Contoh 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, di mana seorang anak, bahkan kita sebagai manusia, harus memenuhi yang namanya papan, sandang, pangan, kesehatan. Bagaimana anak itu bisa ke sekolah, bisa belajar dengan baik kalau kesehatannya tidak optimal? Bagaimana dia bisa belajar dengan baik jikalau pakaian yang dia pakai tidak layak? Yang kedua adalah merasa diterima, kasih sayang, ya. Dan hal ini dia dapatkan dari siapa? Dari teman, dari keluarga. Jika ada anak yang merasa, aduh ini anak cari perhatian, mungkin anak tersebut ya kebutuhan akan diterimanya belum terpenuhi. Yang ketiga adalah kebebasan. Bagaimana seorang murid, seorang anak diberikan kesempatan atau kebebasan, dalam hal ini bukan kebebasan yang seluas-luasnya, namun kebebasan disertai dengan tanggung jawab atas pilihannya. Kemudian yang keempat, di kebebasan ini dalam kurikulum Merdeka kita sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Bapak Ibu, tidak perlu kita sungkan, tidak perlu kita ragu dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kebutuhan kesenangan terpenuhi anak-anak, maka kegiatan pembelajaran bisa optimal. Yang kelima, penguasaan. Ya, di mana anak-anak merasa berkompeten. Di dalam penguasaan adanya harga diri. Seorang anak ingin merasa dirinya dihargai, diakuin bahwa dirinya berkompeten. Nah, ibaratnya kita itu petani, anak-anak kita itu bibitnya. Jikalau kita memiliki bibit, kita tanam, kita beri pupuk, cahaya matahari yang cukup, nutrisi yang cukup, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur dan baik, sama seperti anak. Ketika 5 dasar kebutuhan manusianya terpenuhi, maka anak itu juga akan tumbuh dengan baik, menjadi anak yang bahagia, anak yang memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, jika anak
kelima dasar kebutuhan manusia ini pada anak tidak terpenuhi, maka jangan salahkan jika dia akan mengulangi emosi yang negatif, kemudian dia merasa sedih, bosan, kecewa. Akibatnya dia dapat melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau peraturan. Itu Bapak Ibu Guru. Oke, untuk lebih memahaminya, saya mengajak kita menebak 5 dasar kebutuhan murid. Ya, sama tadi seperti tadi kuis 1 menebak hukuman atau konsekuensi. Nah, di kuis kedua kita menebak apa sih yang harus dipenuhi, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kita lihat soalnya, yaitu Bimo seorang anak TKB selalu berlari kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin Bimo penuhi? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa Bapak Ibu Guru? Kesenangan. Kita lihat kesenangan. Betul. Oke. Next berikutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Betul. Oke, alhamdulillah Bunda sudah mulai paham ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Iya, apa? Penguasaan. Yeay. Next, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Apa itu? Kebebasan. Kebebasan. Yeay, benar. Oke, alhamdulillah. Komplit, game komplit. Selanjutnya, nah, salah satu program restitusi tadi, ya, daripada kita menghukum atau konsekuensi, hukum jatuhnya jadi negatif, konsekuensi walaupun posisinya netral, bagaimana cara kita menggiring anak menjadi positif. Nah, perlu kita pahami yaitu Bapak Ibu Guru, 5 posisi kontrol ini ada diantaranya yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Nah, kita identifikasi nih, kalau kira-kira penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan menciptakan identitas gagal karena perilaku kontrolnya negatif. Contoh ya, contoh nih, kira-kira kalau guru penghukum, ya, kamu datang terlambat mulu, ayo keliling lapangan 100 kali, ya. Nah, kemudian sambil marah-marah atau menghardik sampai telak pinggang gitu ya. Terus kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah menunjukkan kekecewaannya, pelan sih tapi dalam. Kamu gak kasihan sama Bapak Ibu Guru yang sudah capek-capek dari tadi ngajarin? Kamu gak kasihan sama teman-teman kamu? Nah, itu membuat merasa bersalah. Tapi terus kemudian yang posisi berikutnya adalah teman. Ini teman atau pemantau lebih ke arah positif. Ya. Teman yaitu membuat alasan untuk murid-muridnya. Oh iya, kamu gak bisa, gak apa-apa. Nanti Bapak Ibu Guru bantu. Kalau pemantau dia menghitung atau mengukur, ya, dipantau. Walaupun awalnya dibimbing, oke, nanti dilepas kemudian dipantau. Ini sangat baik, tapi nanti akan memunculkan ketidakmandirian dari siswa. Nah, kemudian dikontrol yang paling baik adalah kontrol diri, yaitu di mana posisinya adalah manajer, mengajukan pertanyaan sebelum kita mendikte, sebelum kita menebak apa masalahnya. Nah, kemudian kalau penghukum, ya, hasilnya itu tadi yang seperti Bu Ena katakan, anak akan makin memberontak, pendendam, menyalahkan orang
lain. Orang bukan salah saya, Bu, orang dia. Kan seringnya kita suka dengar anak-anak gitu ya. Bukan Bu, bukan saya nggak apa-apa, orang dia duluan gitu. Kemudian kalau posisinya pemberi untuk teman, ya, teman ini jadi ketergantungan. Jadi apa-apa, Bu, ini gimana? Bu, ini caranya gimana? Kemudian kalau untuk pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau nggak diawasi anak-anak, ya lari sana, lari sini. Atau disiplinnya hanya ketika ada bapak ibu gurunya yang memantau. Kemudian kalau di posisi manajer ini lebih ke menguatkan watak atau karakter. Nah, hal inilah yang akan kita coba terapkan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian dari ciri-cirinya yaitu ada lagi dari murid berkata saya tidak peduli. Gitu ya. Kalau dari kata penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunianya. Ya, istilah kalau anak sekarang bomat gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunianya. Ya. Walaupun ada rasa penghormatan, dia rasa hormat terhadap guru, tapi ini salah. Kenapa? Karena dia merasa apa yang dia lakukan selalu salah. Kemudian, kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Karena dia menganggap itu temannya tempat nyaman. Bagus, tapi lagi-lagi ini tidak menimbulkan kemandirian siswa. Karena siswa selalu bergantung pada gurunya. Kemudian pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas tadi hampir sama dengan penghukum. Jadi kalau ada bapak ibu gurunya baru disiplin. Kalau tidak ada bapak ibu gurunya tidak disiplin. Kemudian kontrol manager yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Di kontrol manager inilah yang akan kita gali, yang akan kita coba terapkan ya Bapak Ibu, karena di posisi manajer inilah bagaimana cara kita meningkatkan motivasi intrinsik dari siswa. Nah, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata itu keluar dari posisi kontrol guru apakah ya? Pembuat merasa bersalah. Masya Allah Bu Dina. Tepuk tangan Bu Dina. Oke, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini ya, yang suka kita. Nah, apa ya kira-kira? Just ya, berarti menghukum. Masya Allah, betul sekali Pak Roman. Next. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Teman. Apa nih? Apa? Teman. Oke, betul udah, Ma. Next. Peraturannya apa? Manajer. Masih ingat peraturannya apa? Pemantau. Apa itu? Masih ingat misalnya peraturannya apa? Apa itu? Manajer? Apa Bruno? Pemantau kita lihat. Masya Allah. Game komplit. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Semangat banget, Masya Allah. Oke, next berikutnya. Nah, Bapak Ibu Guru, segitiga restitusi. Artinya di sini adalah proses dari kita ketika kita menghadapi anak yang melanggar kebijakan, nilai-nilai kebijakan, sehingga kita kategorikan sebagai anak gagal dalam melakukan peraturan atau gagal dalam melakukan disiplin. Maka segitiga restitusi ini adalah proses untuk merubah dari kata-kata gagal tadi, kita pindahkan menjadi anak yang sukses dalam menerapkan budaya disiplin. Ada 3 proses, yaitu yang pertama
menstabilkan identitas. Ya, dimana menstabilkan identitas ini adalah ada ciri-cirinya. Ya, membuat kesalahan adalah proses dari belajar. Ketika kita memanggil seorang anak, tadi apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Saya sedih, saya kesel. Tadi nama bapak saya dikata-katain. Ya. Apa yang kita lakukan dalam menstabilkan identitas? Gak apa-apa. Kamu merasa kesal ya? Sama. Ibu juga kalau dikatain nama orang tua, kesal, wajar kalau kamu kesal. Gitu ya. Kemudian, di validasi tindakan. Bapak Ibu, jangan dipikir validasi tindakan. Kok perbuatan salah divalidasi, gitu ya? Bukan itu. Tapi validasi di tindakan ini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan alasan mengapa itu dilakukan, gitu ya. Jadi mencari tahu kebutuhan dari, kan tadi saya katakan ada setiap tindakan pasti ada alasannya. Nah, ketika anak melakukan hal tersebut, di validasi tindakannya itu kita cari tahu kebutuhan apa sih yang ingin dia penuhi. Ya. Setelah kebutuhan itu terpenuhi, maka kita lanjut ke keyakinan. Alasannya kenapa kamu melakukan itu? Gitu ya. Tadi saya kesel. Saya nama bapak saya dikata-katain. Saya tonjok aja, Bu. Kenapa kamu tonjok? Ya orang saya kesel. Wajar tonjok. Kalau kamu melakukan menonjok itu, kamu puas? Puas. Gitu. Oh begitu. Oke. Lalu menurutmu, apakah tindakan tonjok itu benar atau salah? Nah, di sini kita mencoba menggiring kepada keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Apakah perbuatan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti akan di sini anak akan menjawab tidak. Ya. Lalu di sini kita mencoba menarik anak untuk mencari jawabannya sendiri sehingga dia bisa dapat kontrol dirinya. Dan kemudian di sini anak tidak merasa dihakimi, tidak merasa memiliki inisiatif. Oh iya, akhirnya anak menyadari kesalahannya. Oh iya. Terus kira-kira untuk memperbaikinya apa yang akan kamu lakukan? Ya deh Bu, nanti saya minta maaf. Nah, jadi tanpa perlu kita menghukum anak sudah paham dengan kesalahannya tanpa merasa dihakimi, tanpa merasa dijudge. Ya. Nah, Ibu, saya akan memberikan satu kasus ya. Lalu kita coba menganalisis kasus tersebut. Ya. Ini ada kasus Anto dan Dino yang sedang bermain di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam suatu pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kacingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti selaku kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti baliknya bertanya kepada Anto hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini.
Lalu Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan Dino lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, nggak tahu Bu, saya lem kembali kali ya Bu. Ibu Suti berpikir sejenak, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu menjahit? Mana saya tahu caranya menjahit. Lalu Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino tertegun sejenak, lalu menjawab, yang ngajarin siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama kembali dan bersenda gurau. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak, yuk coba kita menganalisis, ya, dari mulai menstabilkan identitas, ya, terlihat dari apa sih, dari kata-kata yang mana menstabilkan identitas yang dilakukan oleh Ibu Suti, ya. Bapak Ibu boleh menulisnya, terlihat di bagian mana, ya, yang menstabilkan identitas. Nanti jawabannya boleh ditempel di papan ya. Nggak kelihatan ya? Oke, terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rahman. Main itu. Oke, gimana? Iya yuk. Ayo, benar-benar. Siap, tadi. Terima kasih. Jawabannya dari menstabilkan identitas yaitu membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ya, sama Bu Ani juga hal yang manusiawi bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dina, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Mempertahankan diri adalah hal yang penting. Oke, Dina. Masya Allah. Mantap. Semuanya jawabannya. Ya. Terlihat dari kata-kata Ibu Suti bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan itu adalah hal yang penting. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Masih semangat ya? Masih. Oke, kita lanjut yaitu tentang validasi tindakan. Mencari tahu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dino dan Anto. Ya. Validasi tindakan. Kata-kata apa sih? Ya. Yang dilakukan oleh Ibu Suti untuk memvalidasi tindakan Anto dan Dino. Yuk, saya bagikan kembali ya kertasnya. Di bagian manakah terlihat Ibu Suti menanyakan keyakinan? Ya, saya beri kertas lagi, kali ini berwarna hijau. Tempel silakan. Oke. Alhamdulillah menanyakan keyakinan juga Bapak Ibu alhamdulillah sudah paham ya. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Betul semua Bapak Ibu.
Ya, semoga dari kegiatan ini kita bisa langsung aplikasikan ya. Walaupun memang ternyata menerapkan 3 restitusi ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi membuat anak merasa tidak bersalah, membuat anak merasa tidak dihakimi, membuat anak merasa nyaman, itu jauh lebih penting ya. Bapak Ibu guru, terakhir dari kami yaitu berbanggalah jadi Bapak Ibu guru. Dalam satu profesi terdapat lebih dari 100.000 mini profesi lainnya di dalam diri seorang guru. Oke? Dari kami, Ibu Suherna dan saya Resti Titiandari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala khilaf dan perilaku yang tidak berkenan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pendapat saya setelah menyelesaikan masalah bersama Bu Resti. Pendapat saya setelah ini, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Saya merasa lega dan tanpa takut diberikan hukuman oleh Bu Guru. Dan saya merasa sangat nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro. Kelas 3 SDN Gedang Kalangke 01 Pagi. Dalam menyelesaikan kasus yang saya hadapi, Bu Erna menegur saya dengan baik, ramah, dan tidak menyalahkan siswa, sehingga saya tidak merasa takut. Saya merasa nyaman dan menyesali tindakan saya. Semoga penyelesaian masalah seperti ini dapat terus dilakukan oleh Bu Erna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah beri kesempatan untuk memberikan refleksi ya tentang diseminasi budaya positif oleh Bu Resti Titiandari dan Bu Suherna. Budaya positif yang disampaikan melalui diseminasi ini luar biasa keren, penampilannya cukup bagus dan materinya atau kontennya juga cukup luas. Dengan mendengarkan paparan yang tadi disampaikan, saya merasa lebih untuk mendapatkan pengetahuannya bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah, di mana kita perlu memberikan kontrol untuk siswa, untuk apa yang kita menghukum, bagaimana kita memberikan merasa supaya anak bisa mengontrol dirinya, merasa kesalahannya atau apa, itu ya memang harus kita terapkan di anak-anak ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Resti tadi dan Bu Suherna bisa membawa kebaikan bagi teman-teman semuanya dan anak-anak didik kita, sehingga Bapak Ibu tidak bisa memberikan hukuman semata-mata, tapi kita harus bisa mengontrol diri kita bagaimana membudayakan supaya budaya positif itu ke arah positif itu lebih baik. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Semoga terus kita semuanya bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini. Khususnya SDN Kedaung Kalangke 01 Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesan yang saya dapat dari hasil diseminasi budaya positif dari CGP di SDN Kedaung Kalangke 01 Pagi ini memberikan manfaat ilmu yang luar biasa, terutama bagi saya, karena saya jadi tahu apa itu bedanya antara hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Mudah-mudahan
ilmu yang tadi didapat bisa kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah dan bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi peserta didik kita. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.